datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku merendahkan diri dan berdoa. Ku cari wajah-Mu dan ku bawa bangsaku. Anugerahkan keselamatan dari-Mu. Hidupkanlah negeriku, hembuskanlah Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku. Ini seruanku atas bangsaku. Ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu. Datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku merendahkan diri dan berdoa. Ku cari wajah-Mu dan ku bawa bangsaku. Anugerahkan keselamatan dari-Mu. Hidupkanlah negeriku, hembuskanlah Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku. Ini seruanku atas bangsaku. Ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku. Ini seruanku atas bangsaku. Ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku. Ini seruanku atas bangsaku. Ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu.
Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau, Yesus. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat
Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabar kita semua? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, tetap semangat dalam Tuhan. Sebenarnya kita mau mulai ibadah kita, mari siapkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji dan menyembah Dia. Biar kita pakai waktu ini untuk dicas kembali sama energi pengharapan yang berasal dari Tuhan. Mari sebentar kita berdoa. Mari kita satukan hati. Tuhan, makasih Tuhan untuk pagi hari ini yang baik. Kami boleh berkumpul, boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Berbicaralah pada kami, kuatkan hati kami, kuatkan jiwa kami untuk menghadapi setiap tantangan hidup kami. Kami tahu musim-musim ini Tuhan, masa-masa ini gak mudah, tapi kami percaya kekuatan-Mu melebihi segala hal yang ada sekarang Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya yakin kita semua berada dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini saya mau mengundang saudara semua untuk bersama-sama hadir memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya undang kita semua untuk menyatukan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu yang telah Kau tunjukkan kepada kami semua Tuhan. Sampai dengan pagi hari ini, kami masih bisa bersatu, kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu, dan tentu saja kami bisa mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kalau kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini, Engkau yang sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami yakin bahwa hadirat-Mu akan nyata dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan.
let you draw me out beyond the shore into your grace. Oh, your grace as your love and wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter into your love. And wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. You make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into the waves, and you make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. 'Cause you make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into the wave. 'Cause you make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the process you made. Oh, 'cause you make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. Oh, 'cause you make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the promises you made. Oh, 'cause you make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into the wave. 'Cause you make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the promises you made. As your love, wave after waves crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all into your love. Wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all. Champion of heaven, you made a way for all to enter in.
Selamat pagi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali bersama-sama. Sebelum kita mendengar firman Allah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepadamu pada pagi ini. Kami berdoa untuk Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau memberkati setiap hati kami, Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan, mengerti firman-Mu, Tuhan. Dan kami pada akhirnya boleh menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi selamat pagi untuk setiap Bapak Ibu Saudara semua. Pada pagi ini, firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya ambil dari Markus pasal yang keempat, ayat 35-40. Saya akan memberi judul dengan judul Berjalan di atas masa yang sukar. Di dalam Markus pasal 4 ini diceritakan mengenai satu perjalanan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya di atas perahu di tengah-tengah danau, di mana mereka diterpa oleh angin tofan yang begitu besar dalam hidup mereka. Mari kita baca di Markus 4 ayat 35 sampai ayat 40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka ada dalam perahu yang sama. Mereka menghadapi topan badai yang begitu hebat, sehingga air mulai masuk ke dalam perahu mereka. Dan murid-murid Tuhan Yesus menjadi takut. Pada waktu takut dan melihat Tuhan Yesus tidur, mereka membangunkan Tuhan Yesus. "Tuhan, tidakkah Kau peduli bahwa kita akan binasa?" Lalu Tuhan Yesus bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, dan danau itu pun kembali menjadi tenang. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Satu perkataan yang buat saya, wow. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu tidak percaya?" Waktu saya bertanya ini, waktu saya membaca ini, saya pun bertanya, mengapa Tuhan berkata demikian? Apabila Bapak Ibu Saudara membaca pasal-pasal sebelumnya dan pasal-pasal sesudahnya, ini akan membuat setiap kita lebih mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Setelah Tuhan Yesus memanggil para muridnya untuk pertama kali, di Markus 1 ayat 21-28, Tuhan Yesus membawa mereka ke satu kota bernama Kapernaum. Di situ Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari dalam diri seseorang. Lalu setelah itu, di Markus 1 ayat 29-34, Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus dari sakit demamnya. Dan tidak hanya sampai di situ. Di Markus 1 ayat 40-45, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Di Markus 2 ayat 1-12, Tuhan Yesus membuat orang lumpuh menjadi berjalan kembali. Dan bukan hanya memperlihatkan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan para muridnya. Tapi Tuhan Yesus juga mengajarkan hal-hal mengenai kerajaan surga, mengenai apa yang benar dalam hidup para murid-muridnya. Seperti yang dituliskan di Markus 4 ayat 30-33. Tuhan Yesus mengajarkan mengenai hati manusia seperti tanah yang berbatu, tanah yang penuh semak duri, dan tanah yang baik, tanah yang subur, di mana orang-orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar, menerimanya, dan melakukannya, itulah tanah-tanah yang subur. Bahkan Tuhan juga mengajarkan mengenai kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Jikalau itu tumbuh, jika ditaburkan, maka dia akan tumbuh, bahkan tumbuhnya lebih besar daripada sayur-sayuran yang lainnya. Mereka sudah melihat dan mereka sudah mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan mereka. Tapi ketika mereka masuk dalam dalam badai kehidupan yang mereka sedang alami, mereka masih tidak percaya bahwa bersama Kristus, bersama Yesus,
ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Bersama dengan Yesus, Yesus menjaga hidup mereka. Mereka masih belum percaya. Dan kisah itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Apabila Bapak Ibu membaca di pasal-pasal berikutnya, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan di Markus 5 ayat 1 sampai 20. Jadi setelah kejadian mereka diterpa angin tofan, lalu Tuhan Yesus menghardik danau itu menjadi tenang, mereka mendarat di satu kota bernama Gerasa. Dan di situ mereka bertemu dengan satu orang yang dipenuhi oleh roh jahat yang bernama Legion. Lalu Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu masuk pada babi-babi, dan babi-babi itu terjun ke dalam jurang. Berikutnya Tuhan Yesus juga menunjukkan di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus yang telah mati. Saudara, kalau dalam kejadian yang pertama sebelum ombak, sebelum mereka ada di danau, Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam. Mungkin buat mereka, ya kan cuma sakit demam. Atau mungkin dari kita berkata, demam nggak usah perlu Tuhan. Dengan minum paracetamol juga demamnya hilang. Kustama nggak perlu Tuhan. Dengan minum antibiotik sekian waktu lamanya pun pasti akan sembuh. Dan mungkin murid-murid Yesus juga mengalami hal yang sama. Cuma demam. Cuma kusta. Mungkin cuma perkara-perkara biasa. Dan begitu mereka menghadapi badai yang begitu besar, mereka tidak percaya. Tapi yang kedua ini, saudara, Tuhan Yesus mulai menunjukkan perkara-perkara yang lebih besar, yang lebih hebat lagi, di mana di sini tangan manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya Tuhan dan kuasanya yang bisa bekerja membangkitkan orang yang mati. Bahkan di sini juga diceritakan lebih lanjut bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Dan di kisah berikutnya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, saudara. Dari apa yang murid-muridnya punya, 5 roti, 2 ikan, lalu Tuhan Yesus mengangkatnya, mengucap syukur dan membagi-bagikannya, memecahkannya dan bagi-bagikannya. 5.000 orang bisa makan dan sisanya 12 bakul penuh. Saudara, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan kembali untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus membawa mereka untuk masuk ke danau yang sama, mengalami perkara yang sama. Saudara perhatikan, kalau kita buka di Markus 6 ayat 45 sampai ayat 51. Mari kita baca, saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat terlebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika pertama kali mereka ada bersama-sama dengan Yesus menghadapi badai di perahu, mereka sangat takut. Apa yang sudah Yesus katakan, apa yang sudah Yesus perlihatkan, tidak cukup untuk buat mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan hidup mereka, bisa menjaga hidup mereka. Lalu setelah kejadian itu, Tuhan Yesus mulai menunjukkan kembali bahwa dia sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan bukan cuma perkara yang luar biasa, tapi yang sangat luar biasa. Orang yang sudah mati pun bisa dibangkitkan kembali. Dan setelah proses yang sekian waktu lamanya, Tuhan Yesus mentraining murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk masuk ke danau yang sama. Bahkan kali ini, saudara, ada perbedaan di dalam perjalanan murid-murid Tuhan Yesus di danau yang kedua dengan perjalanan murid-murid Tuhan Yesus di danau yang pertama. Perbedaan yang pertama yang akan kita pelajari adalah pada saat yang kedua kali mereka di danau, Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Saudara, terkadang ketika kita menjalani satu masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita, kita mungkin merasakan atau kita mungkin mendapatkan kok sepertinya Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita.
Kok sepertinya Tuhan tidak ada bersama dengan saya di masa sukar ini. Saudara, mungkin dari kita berpikir, kok sepertinya Tuhan telah meninggalkan kita. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, waktu kejadian pertama di danau itu, Tuhan Yesus melihat memang murid-muridnya belum siap. Jadi dia membawa ke danau itu untuk menunjukkan bahwa mereka masih belum kurang percaya. Lalu Tuhan Yesus melatih mereka kembali, mengajarkan mereka kembali. Dan setelah Tuhan Yesus tahu mereka sudah siap, Tuhan Yesus membawa mereka untuk menyeberang danau kembali. Tapi kali ini Tuhan Yesus melihat bahwa mereka sudah siap. Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi, tapi dia tetap tinggal di daratan, di atas bukit. Saudara, mari kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa melewati masa sukar ini. Mari kita tidak melihat Tuhan meninggalkan kita, tapi Tuhan percaya bahwa kita sanggup melewati masa ini. Yang kedua yang saya bagikan, ketika mereka ada di tengah-tengah danau, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka menghadapi angin sakal, apa yang mereka lakukan? Di Markus 6 ayat 48 dituliskan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang pada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Jadi yang kedua, perjalanan kedua kali, Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi duluan. Dan Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan dia berdoa. Dan waktu mereka menghadapi angin sakal yang begitu hebat, apa yang dilakukan oleh para muridnya? Mereka melakukan sedaya upaya, sekuat tenaga, semaksimal mungkin sebisa yang mereka lakukan. Saudara, dituliskan di kejadian kedua ini, murid-muridnya tidak lagi takut. Tapi murid-muridnya tahu bahwa dia harus menghadapinya ini dan melakukan sebisanya. Saya tidak ingin, bukan berarti bahwa kita harus mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Tapi mereka telah belajar percaya dari kejadian sebelumnya bahwa Tuhan sanggup menjaga hidup mereka, bahwa Tuhan sekalipun mereka mati, mungkin Tuhan bisa membangkitkan hidup mereka. Tuhan berkuasa atas segala apapun. Yang mereka harus lakukan adalah mereka berjuang melakukan semaksimal mungkin yang bisa mereka lakukan. Mereka telah belajar dan mereka melakukannya. Saudara, apa yang saudara pelajari dari masa-masa ini? Saya teringat beberapa tahun yang lalu, ada satu orang pernah berkata sama saya, kamu harus punya tabungan minimal 6 kali dari pengeluaran kamu dalam 1 bulan. Misalkan pengeluaran kamu 1 bulan untuk kebutuhan pokok, untuk makanan dan minuman itu 2 juta. Maka kamu harus punya tabungan sebesar 12 juta rupiah yang kamu tidak boleh pakai. Tujuannya untuk antisipasi masa-masa yang mungkin kurang baik, masa-masa di mana mungkin pekerjaan kamu juga tidak baik. Pada waktu itu saya mendengarkan dan ya, saya menyimpan dalam hati saya dan saya melakukannya, walaupun saya tidak mengerti sesungguhnya, tapi saya menyimpannya. Sampai pada waktu masa pandemi ini akhirnya saya mulai mengerti. Oh, ini maksudnya. Di saat orang tidak lagi mulai bisa bekerja, di saat semua usaha mulai surut, di saat saya tidak bisa berbuat apa-apa, ternyata tabungan saya ini masih cukup untuk membiayai dalam waktu 6 bulan. Berharap dalam waktu 6 bulan ini badai ini berlalu. Berharap dalam waktu 6 bulan ini saya bisa memulai satu pekerjaan, aktivitas yang baru yang kembali yang lebih baik. Apa yang Bapak Ibu Saudara pelajari dari masa-masa yang sukar? Kalau Pak Iwan 2 minggu yang lalu menceritakan bahwa di masa-masa seperti ini belajar bagaimana menggelindingkan ronde, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semua. Apa yang kita pelajari dari masa ini, jangan lewatkan masa ini begitu saja. Tapi jadikan masa-masa sekarang ini untuk saudara belajar sesuatu. Dan lakukanlah yang terbaik untuk hidup Bapak Ibu Saudara sendiri. Untuk perahu kita, sama seperti para murid. Para murid melakukan yang terbaik, mendayung sebisa mereka untuk menyelamatkan hidup mereka dan juga untuk menyelamatkan perahu mereka. Orang-orang yang ada bersama-sama dalam perahu mereka. Mereka berjuang, mari kita berjuang. Bukan hanya untuk diri kita sendiri,
tapi untuk orang-orang yang ada dalam perahu kita, untuk keluarga kita, untuk perusahaan kita, untuk pelayanan kita, untuk gereja kita, dan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi sekali lagi, belajarlah sesuatu dan lakukanlah apa yang terbaik yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah, mari kita buka di Matius 14, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat di Matius ini adalah ayat paralel dari yang di Markus 6 yang kita baca sebelumnya. Hanya di Matius ini diceritakan lebih detail lagi. Pada waktu Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, murid-muridnya tidak takut atas ombak, badai yang mereka alami. Petrus pun juga sudah belajar dari apa yang sudah dia alami. Dan ketika Petrus melihat dan mendengar bahwa orang yang berjalan di atas air itu berkata, "Itu aku," maka Yesus bilang, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Karena Yesus pun telah belajar, karena Petrus pun telah belajar bahwa apapun yang dikatakan oleh Yesus, maka itu pasti akan terjadi. Dia sudah belajar, melihat, menyaksikan dalam hidupnya secara pribadi. Dan ketika Yesus berkata, "Datanglah," dan Petrus pun melangkah dan berjalan di atas air. Namun ketika dirasanya angin menerpanya, maka ia menjadi khawatir dan ia mulai tenggelam. Lalu pada waktu itu, Yesus berkata kepada Petrus, "Hai kamu, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Apa maksud perkataan Yesus ini kepada Petrus? Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca di terjemahan bahasa Inggris dituliskan mengenai little faith. Hai kamu orang yang mempunyai iman yang kecil, mengapa kamu bimbang? Pada waktu saya merenungkan firman ini, saya teringat pada satu mata pelajaran namanya farmakologi pada waktu saya kuliah. Di mata farmakologi adalah satu mata pelajaran yang mengajarkan mengenai obat-obatan. Di dalamnya diajarkan ada yang disebut dengan onset of action dan duration of action. Onset of action adalah waktu yang diperlukan untuk sebuah obat bekerja di dalam tubuh manusia. Artinya kalau kita minum obat, ada obat yang setengah jam kemudian baru bekerja, ada yang mungkin lebih dari setengah jam, ada yang mungkin lebih cepat dari setengah jam. Nah, itu adalah onset of action. Tapi ada yang kedua yang disebut dengan duration of action, di mana itu adalah waktu yang diperlukan untuk obat bekerja di dalam tubuh manusia. Ada yang 12 jam, ada yang 24 jam, ada yang lebih cepat. Itulah sebabnya kenapa kalau Bapak Ibu Saudara minum obat, ada yang 3 kali sehari, berarti itu durasinya adalah cuma 8 jam. Ada yang 2 kali sehari, berarti durasinya 12 jam. Ada yang sehari sekali, berarti durasinya adalah 24 jam. Nah, pada waktu saya merenungkan ini, saya mulai sedikit mengerti apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Yang jadi masalah buat Petrus adalah bukan imannya, bukan onset of faith-nya, tapi durasi daripada iman itu sendiri. Apakah benar Petrus punya iman yang kecil? Apakah Petrus kurang percaya? Bukankah sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa berjalan di atas air selain Petrus? Artinya Petrus punya iman yang cukup untuk membuat dia bisa berjalan di atas air. Tapi masalahnya adalah durasi iman yang Petrus punya tidak panjang. Ini yang seringkali kita sebagai orang-orang percaya hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita pulang dari gereja, kita mendapatkan firman Tuhan, kita pulang dengan hati yang penuh semangat, penuh berapi-api, penuh gairah yang luar biasa. Kita
pulang dari konsel, keluar dari konsel, hati kita terbakar dengan kesaksian, dengan firman yang dibagikan, hati kita begitu berkobar-kobar. Kepercayaan kita begitu teguh. Tapi setelah 1 hari berlalu, 2 hari atau 3 hari, keyakinan yang kita punya tidak sama seperti keyakinan yang ada di hari Minggu. Keyakinan yang kita punya tidak sama seperti keyakinan yang kita rasakan ketika kita pulang keluar dari rumah komsel. Kenapa itu terjadi? Karena inilah yang disebut dengan durasi daripada iman. Artinya, setiap kita harus menjaga hidup kita. Itulah sebabnya kita harus membaca firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Bukan karena rutinitas, bukan karena sebuah ritual, bukan. Tapi karena hanya dengan membaca firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita, maka iman kita akan terus berkobar-kobar. Iman kita akan terus timbul dalam hidup kita dari waktu ke waktu, setiap hari, sepanjang hidup kita, sampai akhir hayat hidup kita. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan firman-Nya setiap hari. Hanya dengan firman-Nya, maka kita akan terus hidup menjadi orang-orang yang beriman sepanjang hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Jadi sekali lagi, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Kalau Bapak Ibu hari ini tidak merasakan bahwa Tuhan ada, percayalah Tuhan ada. Dan Tuhan percaya bahwa kita bisa melalui semua ini. Belajarlah dari apa yang kita alami. Dan lakukanlah apa yang terbaik yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan. Sekali lagi, bukan dengan mengandalkan kekuatan manusia, tapi mengandalkan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, milikilah iman yang berkesinambungan dari waktu ke waktu sampai akhir hayat hidupmu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa biar firman-Mu ini Tuhan menguatkan, meneguhkan setiap kami Tuhan. Membawa kami Tuhan untuk hidup dalam iman Tuhan. Tidak pernah menyerah, tidak pernah goyah Tuhan. Tapi kami percaya selalu kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk siang ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Wow, terima kasih untuk firman-Nya. Saya harap kita semua dikuatkan dengan firman yang telah dibagikan, termasuk saya pribadi. Dan thank you untuk firman-Nya. Sebentar saya mau menyapa untuk kita semua. Apakah ada saudara-saudari yang baru pertama kali join bersama kami dalam ibadah online kami? Boleh masuk dalam link zb3.org/new visitor yang ada di deskripsi di bawah ini, untuk kami boleh menyapa Anda dan mengenal Anda lebih jauh lagi, dan kami harap Anda bisa nyaman dengan keluarga baru di ZB3 ini. Sebentar kita akan memberi persembahan. Saya mendapatkan firman di Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, biar kita memberi persembahan kita berdasarkan iman dan kepercayaan kita, karena itu jauh lebih penting dari nominal, dari banyaknya materi yang kita serahkan pada Tuhan. Karena saat kita memberi dengan iman, maka kita percaya bahwa Tuhan akan take care semuanya untuk kita. Jadi mari saya encourage kita semua untuk saat ini kita memberi apa yang menjadi bagian kita dengan iman kita, sehingga biar iman itu yang berbicara dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau memberikan bagian kami Tuhan. Mungkin ini bukan hal yang besar dari segala kekayaan-Mu, dibandingkan segala kekayaan-Mu Tuhan dan milik-Mu. Tapi kami mau melakukan bagian kami, memberi apa yang telah Engkau percayakan pada kami. Dan biar apa yang kami berikan ini Tuhan boleh membuahkan satu hasil yang baik Tuhan, dan memuliakan nama-Mu.
Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan menonton video pengumuman berikutnya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita akhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami ucap syukur untuk setiap firman yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami berdoa firman itu boleh tertanam, bertumbuh Tuhan, berbuah lebat dalam hidup kami. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahku, Aku, Tuhan, akan membuat engkau menjadi besar dan memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan engkau akan menjadi berkat. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Oke, saudara-saudari dimanapun kita semua berada, ibadah online kali ini udah selesai. Tetap semangat, tetap bergantung sepenuhnya sama Tuhan, dan biarlah seminggu ke depan kita bisa fight, kita bisa menghadapi segala tantangan yang ada bersama dengan Tuhan kita. Amin. God bless you. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati. Hello JB3, Happy Sunday. Happy Sunday. We love you. We miss you. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Itu lihat ke kamera.